Mohon izin bertanya sebelumnya, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya selamat sore Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi di sini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 3. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Lila Mahalaksmi dan rekan saya ada Made Windya Chandrayani dan Putu Ayu Emalasari. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama akan dipresentasikan oleh Ayu Melasari. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Berikan alasannya. Jadi, eh, jadi pendekatan pembelajaran eksperiensial ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini dikarenakan experiential learning ini merupakan pembelajaran berdasarkan pengalaman, di mana ini memiliki pandangan yang menyeluruh dan terintegrasi tentang pembelajaran yang menggabungkan pengalaman, pemahaman, dan juga kognitif. Namun, experiential learning ini harus menyesuaikan dengan konteks dan tujuan pembelajarannya. Nah, konsep ini mendasarkan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung. Misalnya saja dalam mata pelajaran seperti matematika. Nah, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep abstrak melalui eksperimen atau permainan matematika interaktif yang mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks nyata. Lalu, dalam bahasa Indonesia, siswa dapat belajar dengan lebih efektif melalui proyek menulis cerita atau drama berbasis pada pengalaman pribadi mereka atau melalui diskusi berbasis kasus yang meminta mereka untuk menerapkan aturan tata bahasa dalam konteks situasi yang nyata. Lalu dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yaitu siswa dapat menggunakan simulasi virtual untuk menjelajahi konsep-konsep sains yang kompleks atau bisa melalui dengan eksperimen sederhana yang mereka lakukan sendiri di rumah. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apakah manfaat experiential learning? Nah, adapun manfaat experiential learning dapat dikategorikan menjadi dua, itu secara kelompok dan secara individu. Untuk yang secara berkelompok, yaitu adapun manfaatnya, yang pertama memperkuat hubungan saling ketergantungan antar anggota kelompok. Yang kedua, mengenali dan memanfaatkan bakat serta kepemimpinan yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan empati dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar sesama kelompok dan melibatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian, adapun manfaat experiential learning secara individu, yang pertama yaitu memberikan kesempatan peserta didik menentukan fokus pengalaman, keterampilan yang ingin ditingkatkan, dan cara peserta didik untuk menggambarkan pengalamannya. Nah, hal ini tidak hanya fokus belajar tentang konsep materi, tetapi terlibat langsung dalam proses pembelajaran untuk menjadikan sebagai sebuah pengalaman. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa percaya antar sesama kelompok. Kemudian yang kelima, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerjasama dan kemampuan untuk berkompromi karena terlibat secara langsung dalam proses belajar sehingga menimbulkan motivasi yang lebih besar. Dan yang keenam, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan komitmen tanggung jawab. Untuk soal yang ketiga, yaitu Baik, untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning, apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, jadi dari pihak sekolah itu sendiri untuk mendukung dari experiential learning ini yaitu dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung atau yang memadai. Nah, di mana jika di sel itu disebutkan bahwa pihak sekolah itu dapat melibatkan dua cara transformasi pengetahuan, yaitu reflective observation dan active experimentation.
Nah, di mana peserta didik ini mereka melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian menjelaskan bagaimana sih peristiwa tersebut dapat terjadi, disertai dengan pemahaman-pemahaman yang mereka miliki. Mereka observasi dengan berbekal pemahaman yang mereka miliki, kemudian barulah mereka aktif untuk mempraktikkan secara langsungnya. Nah, untuk itu, sekolah dapat merancang proyek-proyek praktis yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Hal ini misalnya dapat melibatkan peserta didik untuk melakukan riset, melakukan desain, percobaan, atau kegiatan praktis lainnya. Jadi mereka itu dapat mendapatkan pengalamannya secara langsung. Nah, hal lain juga dapat dilakukan dari pihak sekolah, misalnya seperti mengadakan kunjungan keluar sekolah, misalnya seperti ke cagar alam, museum, tempat-tempat industri. Jadi mereka dapat mendapatkan pengalaman langsung dari luar sekolah untuk melaksanakan experiential learning tersebut. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi bagi sekolah. Jadi di sini kami mendapatkan 3 tantangan. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah, tentunya jika mengadakan suatu kegiatan praktik misalnya, tentunya memerlukan waktu yang lebih banyak, mulai dari perencanaannya, mulai dari pelaksanaannya, dan melakukan refleksi. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang lebih banyak dari pembelajaran biasa. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu terdapat kemungkinan pendidik atau guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahap pelaksanaan experiential learning. Kenapa bisa demikian? Mungkin saja guru tersebut masih kurang memahami tentang tahap-tahap pelaksanaan tersebut, atau kemungkinan juga kurangnya pelatihan, sehingga perlu dari pihak sekolah untuk melakukan pelatihan experiential learning terlebih dahulu kepada guru, barulah dapat mempraktekannya secara langsung kepada siswa. Untuk tantangan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Nah, tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana di dalam sekolah ini belum memadai, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan yang bahkan dikatakan cukup serius bagi pihak sekolah karena tidak dapat melakukan experiential learning ini secara maksimal. Jadi, sarana dan prasarana ini memiliki peranan yang sangat penting dan krusial dalam berlangsungnya experiential learning tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Yaitu, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari aspek status sosial, minat bakat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motoriknya. Nah, apabila sosial emosionalnya berbeda, tentu pada experiential learning yang harus diberikan kepada peserta didik juga harus berbeda menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih efektif dan bermakna. Nah, jika pembelajaran yang diberikan tetap sama, maka akan terdapat peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena tidak sesuai dengan karakteristiknya. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi belajar peserta didik dengan cara mengobservasi dan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat. Kemudian yang kedua, menyediakan variasi dalam penyajian materi dan tugas-tugas pembelajaran seperti penggunaan teknologi, kegiatan kelompok, maupun proyek-proyek yang kreatif. Kemudian yang ketiga, yaitu menerapkan budaya yang positif seperti melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan kepada peserta didik dalam menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu melakukan refleksi pembelajaran sehingga dapat mengidentifikasi manfaat setelah mengikuti pembelajaran yang telah dilaksanakan dan area yang perlu ditingkatkan. Untuk soal yang kelima, yaitu baik pada kondisi daring ataupun online, bagaimana penerapan experiential learning ini? Nah, jadi dalam kondisi daring ataupun online, experiential learning ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi dan juga sumber daya digital yang tersedia. Misalnya saja melalui penggunaan
melalui penggunaan simulasi ataupun permainan interaktif atau teknologi realitas yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman nyata secara virtual. Seperti contohnya, siswa dapat menggunakan simulasi dalam pembelajaran matematika untuk memahami konsep geometri, di mana mereka dapat memanipulasi bentuk-bentuk geometris tersebut dan mengamati perubahan yang terjadi dalam virtual. Nah, selain itu, diskusi dan kolaborasi online antara peserta didik juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk berbagi ide dan juga pengalaman secara virtual. Nah, sumber daya online seperti video ataupun jurnal-jurnal elektronik juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan konten yang lebih bervariasi dan juga menarik bagi peserta didik, misalnya dengan memberikan pelajaran berupa video pembelajaran ataupun kuis berbasis aplikasi. Nah, selain itu, melibatkan peserta didik dalam proyek atau penelitian mandiri yang dapat dilakukan dari rumah juga merupakan cara yang efektif untuk mendorong pembelajaran aktif dan juga eksplorasi mandiri dari pengalaman nyata siswa itu. Nah, selain daripada itu, juga ada penyesuaian dalam capaian pembelajaran dan juga kegiatan yang harus dilakukan, serta output yang juga dihasilkan. Nah, dengan demikian, pendekatan experiential learning ini dalam konteks daring tidak hanya memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, tetapi juga dapat menjangkau lebih banyak peserta didik secara efektif walaupun secara virtual. Baik, sekian dari kami. Saya kembalikan kepada Lila sebagai moderator. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.